Shalom, salve. Kenalkan, nama saya Franciscus Antoni Aldi. Saya dari PKK 5 semester 1 dengan NIM 25101035. Nah, di sini saya akan membuat ringkasan materi pembahasan tentang makalah saya yang berjudul Tantangan Etika Seksual Mahasiswa dan Disfungsi Pengawasan Sosial, Peran Lembaga Setakat dan Komunitas. Next. Nah, latar belakang masalahnya. Dalam era kontemporer yang ditandai oleh percepatan perubahan sosial dan penetrasi digital di dalam berbagai aspek kehidupan, terjadi pergeseran signifikan dalam cara individu, khususnya mahasiswa, mengakses, memaknai, dan mengekspresikan nilai-nilai etika seksual. Arus liberasi informasi melalui media sosial, platform digital, dan budaya globalitas telah membuka ruang bagi beragam pandangan dan praktis seksual yang sering kali bertentangan dengan norma-norma lokal dan nilai-nilai religius yang dianut oleh institusi pendidikan tinggi berbasis keagamaan seperti Setakat Negeri Pontianak salah satu contohnya. Mahasiswa sebagai kelompok usia dewasa awal berada dalam fase transisi psikososial yang kompleks, di mana pencarian identitas diri, eksplorasi relasi interpersonal, dan pembentukan nilai moral menjadi proses yang sangat dinamis. Dalam konteks nilai, praktis seksual pranikah bukan hanya menjadi fenomena perilaku, tetapi juga mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan modernisasi, antara kontrol sosial institusi dan kebaikan individu, dan pedagoginya untuk membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas. Namun kenyataan menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai etis yang diajarkan secara formal dan perilaku aktual mahasiswa di ruang privat maupun publik. Next. Nah, teman-teman, fenomena ini mengidentifikasikan potensi disfungsi dalam mekanisme pengawasan sosial. Salah satunya social control, baik yang bersifat formal melalui regulasi institusional maupun informal melalui informal komunitas dan relasi sosial. Tidak efektifan kontrol sosial dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, seperti lemahnya internalisasi nilai, minimnya dialog etis yang kontekstual, serta kurangnya keterlibatan aktif komunitas kampus dalam membangun budaya etis yang inklusif dan reflektif. Dalam situasi ini, teman-teman, mahasiswa cenderung mengalami ambiguitas moral, di mana mereka dihadapkan pada dilema antara tuntutan normatif dan realitas sosial yang primitif. Oleh karena itu, diperlukan kajian multidimensional yang tidak hanya memotret perilaku seksual mahasiswa sebagai gejala sosial, tetapi juga menganalisis secara kritis relasi antara struktur institusional, dinamika komunitas, dan konstruksi nilai etis dalam konteks pendidikan tinggi keagamaan Katolik. Kajian ini diharapkan dapat mengungkapkan akar-akar sosiologis dari kesenjangan etis tersebut, sekaligus menawarkan strategi penguatan kontrol sosial yang adaptif, dialogis, dan berbasis nilai-nilai lokal yang relevan dengan tantangan zaman. Next. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berangkat dari sejumlah pertanyaan kritis yang merefleksikan konfliktivitas fenomena etika seksual di kalangan mahasiswa Setakat Negeri Pontianak dalam konteks perubahan sosial dan digital. Rumus masalah berikut disusun untuk menggali secara mendalam dimensi normatif, struktural, dan interaksional dari pengawasan sosial terhadap perilaku seksual mahasiswa. Oke. Apa saja bentuk dari karakteristik utama dari tantangan etika seksual yang dihadapi oleh mahasiswa Setakat Pontianak, khususnya dalam konteks digital, global, nilai, dan perusahaan norma sosial. Next. Oke, tujuan penelitian. 1. Mengidentifikasi dan menganalisis tantangan utama dalam etika seksual dihadapi oleh mahasiswa Setakat Negeri Pontianak di era modern ini, khususnya dalam konteks digital, globalisasi nilai, dan perubahan struktural. Tujuan ini mencakup
eksplorasi terhadap bentuk-bentuk dilema moral yang muncul akibat akses bebas terhadap informasi seksual, yaitu akses yang dimana semua kalangan bisa mengakses media sosial tersebut. Nah, pengaruh budaya populer serta tekanan sosial yang mendorong praktik seksual pranikah. Analisis diarahkan pada pemahaman tentang bagaimana mahasiswa memaknai dan merespon nilai-nilai etika seksual yang diajarkan, serta bagaimana mereka menavigasi konflik norma institusional dan realitas sosial yang mereka hadapi. Next ya, next. Oke. Deh. Wow. Oke. Manfaat dari penelitiannya. Salah satu manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah ilmu sosial, khususnya dalam subdisiplin sosiologi moral dan sosiologi devian melalui pendekatan kontekstual terhadap fenomena etika seksual di kalangan mahasiswa. Beberapa kontribusi teoritis yang diharapkan antara lain. Next. Tinjauan pustaka, analisis kritis, ketepatan teoritis. Berdasarkan makalah ini menggunakan pendekatan SD, fungsi kontrol sosial informasi dalam keluarga dan institusi pendidikan, hubungan antara lemahnya pengawasan dan perilaku seksual menyimpang, peran komunitas sebagai kontrol sosial dan tambahan. Namun kerangka teoritis bisa diperkuat dengan teori kontrol sosial hierarkis, menekankan pentingnya engagement, komitmen, involvement, dan belief dalam menahan perilaku penyimpangan. Teori sosial moral, pemahaman tentang internalisasi norma moral dan etika dari keluarga, sekolah, dan agama. Teori konflik sosial, konflik antara kebutuhan individu dan norma sosial sebagai faktor munculnya perilaku menyimpang. Next. Disfungsi pengawasan sosial. Makalah ini menyoroti beberapa bentuk disfungsi pengawasan sosial, salah satunya keluarga, kurangnya bimbingan moral, komunitas terbatas tentang etika seksual, lembaga pendidikan, kurangnya program penguatan karakter dan pendampingan spiritual yang konsisten, komunitas, minimnya keterlibatan masyarakat atau kelompok agama dalam membimbing mahasiswa sehingga kontrol sosial informasi melemah. Disfungsi ini membuat mahasiswa rentan terhadap perilaku menyimpang, terutama perilaku seksual yang tidak sesuai dengan nilai etika dan agama. Tantangan etika seksual mahasiswa, tekanan teman sebaya dan lingkungan sosial, pengaruh dari pergaulan, paparan media dan informasi seksual yang tidak terfilter, kurangnya kesadaran spiritual dan moral, minimnya teladan dan keluarga dan lembaga pendidikan. Akibat dari masalah ini adalah mahasiswa yang tidak dibimbing dengan baik lebih mungkin melanggar norma etika seksual. Next. Nah, peran lembaga setakat dan komunitas memberikan pendidikan moral dan etika seksual berbasis iman, menyediakan layanan konseling dan pendampingan mahasiswa, menekankan aturan disiplin dan tata nilai yang jelas. Komunitas menguatkan peran pembimbingan rohani, kelompok OMK, dan kegiatan sosial keagamaan, memberikan keteladanan nilai moral dan dukungan sosial. Peran ini penting untuk mengimbangi lemahnya pengawasan keluarga dan mencegah perilaku menyimpang. Next. Norma etika seksual dan konteks nilai akademik keagamaan. Etika seksual dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip moral yang mengatur ekspresi dan perilaku sosial individu berdasarkan pertimbangan nilai, tanggung jawab, dan martabat manusia dalam konteks pendidikan tinggi berbasis agama. Seperti Setakat Negeri Pontianak, etika seksual mahasiswa dikontribusikan melalui nilai religius dan menekankan kesucian tubuh, larangan hubungan seksual di luar pernikahan, dan pentingnya pengendalian diri sebagai bentuk kekuatan dan spiritual. Nilai akademiknya yang mengedepankan integritas, tanggung jawab pribadi, dan penghormatan terhadap lingkungan belajar yang kondusif dan bebas dari perilaku menyimpang. Norma institusional yang diwujudkan dalam bentuk kode etik mahasiswa, regulasi kampus, dan program pembinaan karakter yang bertujuan membentuk perilaku etis dan beradab. Next. Oke, perilaku seksual yang berisiko dan konsekuensinya psikolog, sosial, dan kesehatan.
Perilaku seksual berisiko merujuk pada tindakan seksual yang dilakukan tanpa pertimbangan etis, medis, atau sosial yang memadai, seperti hubungan seksual pranikah, seks bebas, penggunaan media digital untuk eksplorasi seksual, dan praktik seksual yang tidak aman di kalangan mahasiswa. Perilaku ini seringkali dipengaruhi oleh tekanan sosial dan per grup, di mana norma kelompok dan individu dapat mendorong eksploitasi seksual sebagai bentuk pencarian identitas atau pembuktian diri. Pengaruh media digital dan pornografi yang membentuk perspektif primitif terhadap seksualitas dan mengubur batas antara privasi dan konsumsi publik. Minimnya pendidikan seksual yang komprehensif yang menyebabkan mahasiswa kurang mampu memahami aspek biologis, psikologis, dan etis dari perilaku seksual. Next. Konsekuensi dari perilaku seksual berisiko sangat kompleks dalam multidimensi. Psikolog, munculnya rasa bersalah, kecemasan, depresi, atau gangguan identifikasi sosial akibat konflik nilai dan pengalaman traumatis. Sosial, stigma, marginalisasi atau konflik relasional dengan keluarga, teman, dan institusi akibat pelanggaran norma sosial. Kesehatan, risiko infeksi menular, seks, IMS, kehamilan tidak diinginkan, HIV, dan dampak jangka panjang terhadap kesehatan reproduksi. Dalam konteks pendidikan ini, konsekuensi ini tidak hanya berdampak pada individu, tapi juga mencerminkan kegagalan sistematik dalam membentuk ekosistem etis yang mampu melindungi dan membimbing mahasiswa secara holistik. Next. Pengawasan sosial kontrol. Pengawasan sosial merupakan konsep sentral dalam sosiologi yang merujuk pada mekanisme proses dan institusi yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatur perilaku individu agar selaras dengan norma, nilai, dan harapan sosial yang berlaku. Dalam konteks pendidikan tinggi, khususnya di lingkungan keagamaan seperti Takat Negeri Pontianak. Next. Definisi dan jenis pengawasan sosial. Secara umum, pengawasan sosial dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh masyarakat atau institusi untuk memastikan bahwa individu bertindak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang telah disepakati. Menurut sosiolog seperti Edward R. Rouse dan Peter L. Berger, pengawasan sosial mencakup baik tekanan eksternal maupun internal yang mendorong konformitas sosial. Pengawasan sosial terbagi menjadi dua bentuk, yaitu pengawasan formal, yaitu peraturan akademik dan kode etik mahasiswa, sistem disipliner dan tata tertib kampus, program pembinaan karakteristik dan pendidikan moral. Next. Pengawasan sosial informal merupakan bentuk pengawasan yang tidak tertulis, seperti interaksi sosial antar mahasiswa dan dosen dan staf, budaya kampus, dan nilai kolektif yang hidup dalam komunitas. Next. Fungsi dan peran lembaga pendidikan serta komunitas sebagai agen pengawasan sosial. Tekanan teman sebaya. Lingkungan sosial dan teman sebaya sangat mempengaruhi sikap dan perilaku mahasiswa. Tekanan untuk menyesuaikan diri dapat mendorong mahasiswa melakukan perilaku seksual yang menyimpang dari norma dan moral. 2. Akses informasi seksual. Kemudahan dalam akses terhadap informasi dan media teknologi yang bisa saja memasukkan unsur-unsur seksual yang tidak terfilter berpotensi mempengaruhi pandangan mahasiswa terhadap etika seksual sehingga menimbulkan sikap primitif atau keliru. Next. Lembaga pendidik setakat minim program konseling, pendidikan karakter, dan penguatan iman yang menyeluruh. Kurangnya bimbingan dari komunitas, salah satu contohnya. Disfungsi ini membuat mahasiswa lebih rentan terhadap perilaku seksual yang bertentangan dengan norma sosial dan nilai agama. Next. Fungsi referentif dan korektif melalui sistem regulasi dan pembinaan, institusi berperan dalam mencegah terjadi perilaku menyimpang serta memberikan sanksi atau rehabilitas terhadap pelanggaran etika. Ini mencakup mekanisme pelaporan, konseling, dan pendekatan restorasi yang menekankan penulisan, nilai, dan tanggung jawab siswa. Fungsi integrasi kultur adalah komunitas sekitar. Mahasiswa baik keluarga, asrama maupun lingkungan sosial berperan dalam
memperkuat internalisasi nilai melalui relasi interpersonal yang suportif. Pengawasan berbasis pendekatan emosional komunitas juga menjadi ruang reproduksi nilai-nilai lokal yang religius dan memperkuat identitas moral mahasiswa. Next terus. Konsekuensi dari disfungsi pengawasan sosial terhadap perilaku defendant. Ketika pengawasan sosial mengalami disfungsi, mahasiswa berada dalam kondisi rentan terhadap perilaku defendant, khususnya dalam ranah etika seksual. Beberapa konsekuensi yang dapat muncul antaranya normalisasi perilaku penyimpangan, krisis identitas moral, peningkatan risiko sosial dan psikolog. Next. Peran khusus lembaga pendidikan agama yaitu Setakat Negeri Pontianak sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis keagamaan. Setakat Negeri Pontianak memiliki mandat moral dan spiritual yang khas dalam membentuk karakteristik mahasiswa. Peran ini tidak hanya bersifat akademik, tapi juga menyentuh dimensi etis, religius, dan sosial yang integral kehidupan mahasiswa. Dalam konteksnya adalah penelitian ini, peran Setakat menjadi krusial dalam membangun sistem pengawasan sosial yang efeknya terhadap perilaku mahasiswa. Next. Oke. Kategori subjektif deskriptif. Kategori subjektifnya yaitu mahasiswa, deskriptif peran relevansi meliputi mahasiswa dari berbagai tingkat semester awal hingga akhir, baik yang tinggal di asrama maupun di kos. Mereka merupakan faktor utama dalam dinamika etika seksual, penerapan langsung, kontrol sosial formal dan non informal. Next. Oke. Normalisasi penyimpangan. Ketika pelanggaran etika seksual tidak ditindak atau tidak dikoreksi secara sosial, maka perilaku tersebut menjadi biasa dan tidak lagi dianggap bermasalah. Identitas moral mahasiswa mengalami kebingungan antara tuntutan moral, lembaga ekspektasi mahasiswa, dan mendorong pribadi tantangan bimbingan yang jelas. Mereka berisiko membentuk identitas rapuh dan opportunist. Next. Nah, dari semua materinya saya merangkumnya dan membuat sebuah tabel untuk memperjelas bahwa saya juga membuat suatu wawancara dan juga membuat data sesuai dari wawancara tersebut dan menyajikannya sebagai bentuk tabel. Salah satunya, apakah Anda merasa etika seksual di kampus mulai longgar? Jawabannya ada 60% siswa yang menjawab ya, dan ada 22% yang menjawab tidak. Apakah pengawasan sosial dari dosen dan lembaga terasa lemah? Ada siswa yang menjawab 75% ya, dan juga ada mahasiswa yang menjawab 80% dari tidak. Apakah media sosial mempengaruhi perilaku seksual mahasiswa? Ada mahasiswa yang menjawab 80% dan ada juga yang menjawab 12%. Next. Nah, rangkuman. Oke. Semuanya saya buat menjadi poster internal tentang norma perilaku di lingkungan kampus, grafik tren pelanggaran etika seksual, sumber laporan BEM, dan bidang kemanusiaan. 2019 ada 3 kasus, 2020 ada 5 kasus, 2021 ada 9 kasus, 2022 ada 12 kasus, dan 2023 15 kasus, 2024 17 kasus. Nah, analisis nilai peningkatan signifikan terutama setelah pandemi dan geseran ke interaksi digital. Atas sih. Terus rangkuman. Langsung poin rangkuman ya. Atas terus.
Kesimpulan, tantangan etika sosial di kalangan mahasiswa setakat negeri Pontianak menunjukkan tingkat komplektivitas yang semakin tinggi seiring dengan pesatnya perubahan sosial digital dan pergeseran nilai budaya. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan dinamika individu dalam menghadapi kebebasan dan otonomi, tetapi juga mengungkapkan kelemahan sistematik dalam mekanisme pengawasan sosial yang seharusnya menjadi tangan moral. Disfungsi pengawasan sosial baik dari lembaga pendidikan, komunitas khusus maupun lingkungan sosial mahasiswa tetap gagal merespon secara adaptif terhadap transformasi sosial terjadi. Ketidakadilan norma yang jelas, tambahnya internalisasi nilai serta minimnya kontrol informasi dari kelompok sebaya dan otoritas moral menciptakan ruangan kosong yang rentan terhadap pelaku menyimpang. Dalam konteks ini, anomi menjadi konsekuensi logis dari ketidakseimbangan antara perspektif sosial dan realitas normatif yang kabur. Oleh karena itu, diperlukan relevansitas fungsi pengawasan sosial yang bersifat partisipatif, kontekstual, dan berbasis nilai etis yang relevan dalam kehidupan mahasiswa. Yang masa kini upaya ini harus melibatkan sinergi antara institusi, dosen, komunitas, religi, serta mahasiswa ini sendiri sebagai subjek aktif dalam pembentukan etika seksual yang sehat dan bertanggung jawab. Sekian ringkasan materi dari makalah saya. Mungkin kurang lebih maaf jika ada tutur kata yang salah. Saya Franciscus Antonio Aldi mohon pamit undur diri. Sekian dari saya, terima kasih.